Selamat pagi adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Pagi hari ini kita akan bersama-sama bersukacita, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah online sekolah minggu Jemaat GKI Parapat yang tentunya dalam keadaan yang sehat. Bagaimana kakak-kakak guru sekolah minggu hari ini kabarnya? Tentu sehat kan? Puji Tuhan, sehat. Nah, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan memuji Tuhan, kita berdiri, kita memuji Tuhan dengan judul lagu Jesus Love is Very Wonderful. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh beribadah dan boleh bersekolah hari Minggu walaupun dari tempat kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah Tuhan tolong setiap kami agar kami boleh mendengarkan, menyaksikan beribadah sekolah Minggu pada hari ini. Kiranya kami boleh belajar dari firman-Mu yang ada dalam Alkitab ya Tuhan. Tuhan, tolonglah pimpin kami agar kami duduk yang manis, kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kembali kita naikkan pujian kita dengan judul Yesus Pokok. Kita
Tuhan Yesus kasih? Kalau kakak bilang Tuhan Yesus kasih, adik-adik jawab, Tuhan Yesus mengasihiku, mengasihimu, dan mengasihi kita semua. Yes! Nah, kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Kalau kakak bilang Tuhan Yesus kasih, adik-adik jawab, Tuhan Yesus mengasihiku dan mengasihimu dan mengasihi kita semua. Yes! Nah, adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kembali kita naikkan pujian kita dengan judul Yesusku Hebat. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kami jauh sebelum kami mengasihi-Mu. Terima kasih juga atas kelimpahan karunia yang Engkau berikan kepada kami setiap hari. Engkau memberi kami makan yang luar biasa dari firman-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami bisa merasakan kehadiran-Mu. Kami ingin firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan firman-Mu berlalu begitu saja, memampukan kami untuk merenungkan dan melaksanakan firman-Mu setiap hari, apapun tantangannya. Biarkan firman-Mu menjadi penuntun jalan hidup kami. Bapa, dengar doa kami ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang saatnya kita untuk membaca Alkitab. Nas pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab Yesaya pasal 64 ayat yang pertama sampai yang ke-9 dengan perikop doa pengakuan dan permohonan Israel. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia, hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar, dan yang mengingat jalan yang Engkau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ingin murka, sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin.
Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ibrani pasal 4 ayat 12. Halo adik-adik yang ada di rumah, untuk mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan melewati cerita Alkitab yang akan kita saksikan bersama-sama, kembali kita naikkan pujian dengan judul Firman Tuhan Kudengar. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar pada waktu mendengarkan firman Tuhan, kami sungguh-sungguh memahami dengan baik. Dan pada waktu kami sudah memahami, kami mau belajar untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu ini. Pimpin dan berkati semua guru-guru sekolah minggu GKI Parapah yang akan menyampaikan cerita melewati panggung boneka, sehingga Roh Kudus boleh menolong dan memimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hai adik-adik, perkenalkan, nama saya Timotius. Saya senang bisa bertemu dengan kalian. Saya adalah teman sepelayanan Bapak Paulus. Orang-orang memanggilnya sebagai Rasul Paulus. Saat ini saya ditugaskan oleh Bapak Paulus untuk mengembalakan sebuah jemaat besar di Efesus. Saya dulunya adalah orang yang sangat pemalu, tetapi saya bisa menjadi seperti sekarang ini karena didikan dari nenek saya yang bernama Lois dan mama yang bernama Eunike. Kalian mau mendengarkan kisah hidup saya dulu? Kalau begitu, adik-adik duduk yang manis ya, dan dengarkan cerita saya. Aku letakkan di mana ya? Di sini aja. Apa benar sih patung dewa ini bisa mendengarkan orang yang berbicara kepadanya? Hai dewa, kalau kamu bisa dengerin aku, apa kamu juga bisa mendengarkan permintaanku? Aku ingin bisa tumbuh dewasa, pintar, dan kuat, biar bisa membantu meringankan pekerjaan orang tuaku.
Ibu, apa yang sedang kamu lakukan, Cu? Nenek? Dan apa itu yang ada di sampingmu? Oh, ini Nek. Ini namanya patung dewa pemberian teman ayah yang seorang Yunani itu loh. Katanya patung dewa ini bisa mengabulkan semua permintaan kita. Cucuku sayang, coba kemari. Dengarkan nenek baik-baik. Dahulu nenek moyang kita bangsa Israel sewaktu keluar dari tanah Mesir mendapatkan 10 perintah Tuhan Allah. Ke-10 perintah itu diberikan lewat Nabi Musa kepada bangsa Israel, dan di perintahnya yang pertama tertulis, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Itulah sebabnya nenek dan ibumu selalu mengajarkan kepadamu untuk berdoa hanya kepada Tuhan saja. Jadi, apapun yang kamu minta dan doakan harus ditunjukkan hanya kepada Tuhan Allah saja. Tapi Nek, kalau Allah itu sibuk, kita kan bisa minta bantuan pada yang lain. Cucuku yang ganteng, Tuhan Allah tidak sama dengan manusia yang punya banyak keterbatasan. Ia tidak pernah terlalu sibuk dan selalu ada untuk kita, dimanapun dan kapanpun kita mencarinya. Oh, begitu ya Nek. Lalu perintah Allah yang kedua apa Nek? Perintah Allah yang kedua ialah, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan menyembahnya. Berarti membuat patung dewa seperti ini juga nggak boleh? Iya Nek? Tidak boleh, Cu. Sebaiknya kita belajar taat pada perintahnya. Baik Nek. Nenek mengajarkan saya untuk mengenal hukum-hukum Tuhan. Ibu saya pun juga demikian. Ibu dengan kasih mengajarkan saya setiap waktu. Yuk, dengarkan kembali masa kecil saya. Aduh Tuhan, Tuhan kenapa sih dia nggak bisa bermain dengan baik? Apa dia nggak pernah diajarin sama orang tuanya? Ampun deh, Tuhan, Tuhan. Kamu kenapa, Nak? Itu loh Bu, temanku kan ngajak main, tapi dia nggak mau berbagi. Ampun deh, Tuhan, Tuhan. Kalau kamu kecewa atau marah pada temanmu itu boleh-boleh saja. Tetapi janganlah kamu menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Emangnya kenapa Bu? Karena pada perintah Allah yang ketiga tertulis, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tuhan Allah telah melepaskan bangsa Israel dari perbudakan dari bangsa Mesir, sehingga bangsa Israel menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi seharusnya kita berterima kasih dan menghormati Dia. Kita tidak boleh menyebut namanya dengan tidak sopan. Ayo, sudah masuk masa kamu lupa? Ini hari Sabat, waktunya kita beribadah kepada Tuhan. Tapi Bu, aku kan pengen main sebentar saja. Sebentar ya. Sayang, pada perintah Allah yang keempat yang tertulis, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Oh Ibu, yaudah deh, Ibu masuk. Waktu itu saya masih belum puas bermain. Dalam hati ada rasa kecewa dan tidak puas kepada Ibu. Sehingga pada waktu malam nenek mendatangi saya, waktu saya belum tidur. Cu, kamu sudah tidur, Cu? Belum Nek. Ayo kita berdoa sebelum tidur. Ibumu sudah menunggu di bawah. Aku lagi malas berdoa Nek. Loh, kenapa?
Nah, ibu tadi pagi melarangku bermain. Meskipun hanya sebentar, kenapa sih? Ibuku nggak seperti orang tua yang lain yang tidak terlalu ngatur-ngatur sama anaknya. Cucuku sayang, ternyata kamu juga sama seperti ibumu waktu kecil dulu. Ibumu juga marah pada nenek saat nenek mengajaknya pergi ibadah waktu dia masih bermain bersama teman-temannya. Tuh kan, rupanya ibu mau balas dendam padaku. Enggak seperti itu, Cu. Semua orang tua mempunyai tugas yang besar dari Tuhan. Contohnya, seorang ayah mempunyai tugas untuk bekerja, menyediakan segala kebutuhan, memimpin dan melindungi keluarga. Tugas seorang ibu melahirkan, mendidik, dan membesarkan anak-anaknya, menyiapkan segala keperluan keluarga, serta yang dilakukan oleh orang tua adalah karena mereka sayang anak-anaknya, untuk mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya, mengenal Allah dan firman-Nya, kepada generasi penerus seperti tertulis, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tua pun ia tidak menyimpang dari jalan itu. Baiklah, Nek. Saya mengerti sekarang. Cucuku, dari kejadian hari ini yang harus kamu tahu pada perintah Allah kelima yang tertulis, hormatilah ayahmu dan ibumu. Baiklah, Nek. Aku akan mengingat perintah itu. Lalu perintah Allah selanjutnya apa, Nek? Untuk selanjutnya, biarlah ibumu yang menjelaskannya. Yuk kita turun. Baik, Nek. Anak-anak, ketahuilah apapun yang diajarkan oleh orang tuamu adalah karena mereka sayang dan ingin kalian tumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Sebab itu, kalian harus berterima kasih kepada mereka dan juga menghormati papa dan mama yang telah membesarkan kalian. Yuk kita saksikan cerita selanjutnya. Ibu, Timotius minta maaf ya, karena tadi sudah salah paham sama ibu. Maukah ibu mengajarkan kembali apa isi perintah Allah selanjutnya? Timotius sayang, ibu nggak marah kok sama kamu. Ibu malah bangga. Kamu mempunyai kerinduan yang besar untuk belajar kebenaran firman Allah. Walaupun kamu masih kecil, yuk dengarkan perintah Allah yang selanjutnya pada perintah Allah yang ke-6 yang berbunyi, jangan membunuh. Yang ke-7, jangan berzina. Yang ke-8, jangan mencuri. Yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan yang terakhir, yang ke-10, jangan mengingini barang sesamamu. Bisakah ibu dan nenek menjelaskan arti semua perintah dari yang ke-6 sampai yang ke-10 pada Timotius? Tentu saja bisa, Cu. Maksud Allah pada perintah ke-6 sampai 10 adalah agar manusia saling menjaga dan menghormati sesamanya, termasuk apapun yang menjadi miliknya. Oh, begitu ya, Nek? Iya, Cu. Masih banyak lagi yang akan nenek dan ibumu ajarkan kepadamu. Tapi sekarang sudah larut malam, sebaiknya kita segera berdoa dan beristirahat. Besok, ibu dan nenek akan mengajarkan pada Timotius tentang Yesus yang telah menghidupi dan menggenapi 10 perintah Allah itu. Hore, aku sayang ibu. Nenek juga kan? Aku sayang nenek juga.
Yuk, kita sama-sama menyanyi yuk. Ayo, ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin bersekolah, cari ilmu sampai dapat. Sungguh senang, amat senang. Nah, itulah cerita masa kecil saya dengan orang tua saya. Pesan saya pada kalian adalah taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia sepanjang umurmu di bumi. Oke, sekian dulu cerita dari saya. Dadah. Pagi-pagi sungguh senang. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita sudah menyaksikan panggung boneka yang bercerita tentang kehidupan Timotius dari ia kecil sampai kepada ia beranjak dewasa. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa hari ini juga kita merayakan Hari Raya Advent yang pertama. Dan kata Advent, bahasa Latinnya Adventus, yang artinya kedatangan. Jadi kita sebagai orang Kristen, orang percaya, pada saat ini kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Nah, adik-adik, melalui Hari Raya Advent yang pertama ini, kita akan mempersiapkan diri kita dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dengan belajar dari kisah hidup Timotius dari ia kecil sampai besar. Kita belajar ya, Timotius ketika ia kecil, kita mengenal bahwa ia memiliki ibu yang bernama Eunike, seorang Yunani. Walaupun seorang Yunani, Eunike dan neneknya Lois, dia memilih percaya untuk menjadi orang Kristen dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Timotius semasa ia kecil, ia mau belajar ya untuk mendengarkan pengajaran firman Tuhan dari neneknya dan juga dari ibunya. Bahkan ketika ia beranjak dewasa, ia pun ambil bagian untuk melayani bersama dengan Bapak Paulus ya. Tidak hanya mendengarkan pengajaran dari nenek dan ibunya, ia juga mendengarkan pengajaran dari Bapak Paulus dalam pelayanannya. Sehingga ia dipercayakan sebagai seorang pemimpin jemaat ya di Efesus. Luar biasa kan adik-adik? Nah, melalui cerita tersebut, mari kita persiapkan diri kita dalam merayakan Hari Raya Advent pertama ini dengan belajar dari kisah hidup Timotius yang pertama. Kalau Timotius sudah semasa kecil ia rajin belajar firman Tuhan, maka adik-adik, mari kita sebagai anak-anak Tuhan harus mau mendengarkan pengajaran firman Tuhan, baik itu dari ayah, dari ibu kita, dan juga dari guru-guru sekolah minggu kita, ya. Jadi ketika mereka mengajarkan kita tentang firman Tuhan, kita harus mau mendengarkannya. Kemudian yang kedua, ya, kita juga belajar dari Timotius ketika dia beranjak dewasa, dia tetap terus mau untuk belajar akan firman Tuhan melalui Bapak Paulus. Artinya ketika nanti adik-adik sudah beranjak dewasa, tetap persiapkan diri untuk selalu mau belajar akan firman Tuhan. Jadi bukan hanya ketika masih kecil, tapi sampai kita kepada dewasa, kita harus mau terus-terus belajar akan kebenaran firman Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, ke-10 firman yang sudah diajarkan oleh nenek dan juga ibu dari Timotius itu bisa adik-adik lihat dalam Kitab Keluaran pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Kalau kita melihat semua perintah Tuhan, hukum Taurat di dalam Kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17, kita tahu bahwa Yesus hadir untuk menggenapi hukum Taurat tersebut. Artinya Yesus mengajarkan kepada kita dalam kesimpulan hukum Taurat untuk mengasihi Allah dan mengasihi sama. Oleh sebab itu adik-adik, dalam penerapannya kita diajarkan untuk
tidak melupakan kasih kita kepada Allah dengan setia beribadah, setia berdoa, setia baca Alkitab. Dan untuk menunjukkan kasih kita kepada sesama, kita bisa terutama menunjukkannya kepada orang tua kita ya, seperti ayat yang perintah yang kelima, yaitu hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi jangan lupakan untuk menerapkan kasih kepada sesama, terutama kepada orang tua, dengan menghargai dan menghormati mereka, dengan mau mendengarkan setiap nasihat, ajaran yang mereka berikan kepada kita. Ya adik-adik, nah kiranya cerita firman Tuhan, panggung boneka yang sudah kita saksikan tadi, kita dapat menarik pelajaran, kita dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga yang maha mulia, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini kami sudah menyaksikan panggung boneka. Kami juga sudah belajar melalui panggung boneka yang bercerita tentang kehidupan Timotius dari kecil hingga ia dewasa. Mampukan kami Tuhan untuk dapat mempersiapkan diri kami dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali dengan belajar melalui kisah hidup Timotius. Kami mau belajar selalu akan kebenaran firman-Mu, baik itu melalui orang tua kami dan melalui guru-guru sekolah minggu kami dan melalui setiap Bapak Ibu Pendeta yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kami. Bahkan Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa menyerahkan kepada-Mu keberadaan kami, biarlah dalam setiap aktivitas kegiatan kami dapat dimampukan untuk melakukan firman Tuhan, yaitu dengan menunjukkan kasih kepada Tuhan, dengan taat dalam ibadah, sekolah hari Minggu, setiap minggunya, dan juga taat dalam doa dan membaca firman-Mu. Mampukan kami juga Tuhan untuk menjadi anak yang dapat mengasihi sesama kami, terutama mengasihi orang tua kami dengan menghargai dan menghormati keberadaan mereka. Tuhan Yesus, tak lupa juga kami menyerahkan guru-guru sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati seluruh kehidupan mereka, tugas dan tanggung jawab kepercayaan yang Tuhan kasih ketika mereka melayani kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap harapan dan setiap keluarga yang mereka miliki. Tidak lupa juga Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu dalam masa pendidikan. Kiranya di tengah pandemi COVID-19 ini, kami tetap bersemangat, kami tetap rajin dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru-guru kami, walaupun kami mengerjakannya di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami percaya banyak hal yang kami inginkan, tapi Tuhan memberikan apa yang kami butuhkan. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kami mendatangkan rancangan damai sejahtera. Dan dengan iman kami akhir doa ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong mereka yang telah berusaha. Dengan persembahan kita dapat menjadi penyalur kasih Tuhan kepada sesama manusia. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mempersembahkan persembahan syukur kita, mari kita bersatu, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan buat Tuhan. Berkatilah persembahan ini, berkati juga Mama Papa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Adik-adik yang ada di rumah, untuk mengumpulkan persembahan kita menyanyi lagu Aku Bawa Persembahan. Aku bawa persembahan
akan berakhir. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini telah Engkau berikan nikmat besar bagi kami. Kini kami telah selesai dengan acara kebaktian sekolah hari Minggu GKI Parapa. Kiranya apa yang baru dengar dan kami baca dari firman-Mu dapat bermanfaat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas petunjuk dan hikmat-Mu. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kembali kita menyanyi bersama. Kita nyanyi dengan judul lagu Sudah Selesai Sekolah Minggu Kita. Kita nyanyikan 2 kali. Adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 4M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak kurang lebih 1 meter. Dan yang keempat, menghindari kerumunan. Nah adik-adik, demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKI Parapa, Resort Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu minggu depan.